Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngosan bersama saya host di sini Verlita Diah Nurmaya dan Mas Renaldo. Boleh berkenalan, Mas? Perkenalkan, nama saya Rinaldo Febrian. Saya bekerja di UGD RS Punten kurang lebih sudah 2 tahun. Mas Renaldo udah berapa lama kerja di Rumah Sakit Punten, Mas? Sudah 2 tahun. 2 tahun ini. Dari awal emang langsung di UGD-nya ya? Dari UGD tanpa di rolling ke ruangan unit-unit yang lain. Oh gitu. Kalau mau ada pasien datang ke sini, pendaftarannya gimana ya, Mas? Maksudnya awal mula alurnya buat daftar ke sini, ke UGD. Untuk awal menentukan pasien itu ke arah kemana, ada keluarga pasien yang harus wajib daftar ke pendaftaran atau front office. Setelah itu baru bisa mengantar pasien ke UGD. Kalau di UGD kita akan masukkan pasien terlebih dahulu ke Pinire, ruang Pinire, untuk kita screening. Kan sekarang musim pandemi juga. Iya. Nah, itu kita menentukan apakah pasien ini ke isolasi atau ke reguler. Kalau ke isolasi, nanti kita akan arahkan ke isolasi. Tapi dengan syarat di antigen dulu ya. Di antigen. Oh iya. Di sini juga bisa pakai BPJS kan ya, Mas? Bisa untuk pasien yang mau menggunakan BPJS dengan syarat harus rawat inap. Oh, harus rawat inap. Harus rawat inap. Kalau pasien dengan rawat jalan tidak bisa. Oh, jadi umum ya kalau rawat Jadi jalan? umum. Apapun itu kalau rawat jalan, yang pertama BPJS itu adalah harus yang mengancam nyawa dan urgent. Itu bisa dipakai walaupun rawat jalan. Tapi kalau cuma pasien dengan keluhan umum seperti biasa, wajib umum. Begitu. Oh gitu. Terus kalau ada pasien datang nanti masnya awal mulanya gimana tindakannya ke pasiennya? Ya, untuk kita Apa, dan apa saya, dulu yang dicek gitu? oh ya, untuk yang dicek untuk sebagai perawat terutama adalah TTV namanya, tanda-tanda TTV. vital, tensi, nadi, pernafasan sama SPO, saturasi nafas itu ya, Oh iya. sama suhu. Itu nanti kita bisa menentukan dari situ juga diagnosa juga. Gitu. Tapi di UGD mesti ada dokter jaganya kan ya, Mas? Ya? Pasti ada dokter jaga 24 jam. 24 jam. Mm-mm. Gitu. Soalnya kita kalau tanpa dokter UGD pun juga nggak bisa kan menentukan diagnosanya apa, Iya. tindakannya apa, tidak bisa. Kita berkolaborasi soalnya. Oh gitu. Terus untuk kriteria pasiennya yang rawat inap, rawat jalan kayak gitu gimana, Mas? Maksudnya Itu nanti kita menentukan semua itu dari lab. Kalau emang ada yang cuma rawat jalan, pasti kita kasih obat pulang atau obat jalan. Tapi kita akan pakai keluarga pasien terlebih dahulu, maukah dikasih injeksi apa tidak disuntik. Itu untuk rawat jalan. Ada juga yang namanya observasi pasien. Itu minta ada pasien yang kayak mual muntah, diare, dehidrasi kayak gitu, kurang cairan, pasti biasanya juga dikasih dengan cairan. Oh, cairan aja. Jadi diinfus saja, nanti bisa pulang gitu. Ya, soalnya untuk apa? Untuk mengganti cairan yang telah keluar tadi. Untuk yang mual muntah misalnya diare kan banyak cairan yang keluar juga kan, diganti dengan infus tadi, dikasih injeksi obat. Kalau udah mendingan sekitar 1 jam, 2 jam udah mendingan, monggo, mau pulang monggo, mau ngamar monggo. Itu adalah haknya pasien dan keluarganya. Oh gitu. Gitu. Kesan pesannya kerja di UGD apa, Mas? Untuk di UGD itu sebenarnya kalau saya sebagai perawat, yang pertama itu adalah mental sih menurut saya. Mental. Untuk mental, soalnya kalau kita tahu pasien, tapi kita tidak punya mental untuk berani ya sama aja. Kita harus berani lihat pasien, Tatak lah ya itu tatak. Kita harus tahu pasien ini dikasih apa, gitu kan. Pasien kecelakaan kita harus apa, sesak harus apa, itu kita harus ada di pikiran kita dan otodidak. Kita nggak boleh panik, soalnya kalau panik itu pasti lupa semua. Iya, harus cekatan juga ya, soalnya kan tindakan awal kan kalau di UGD. Iya, tindakan awal. Penolakan awal itu harus cepat. Dan kan di UGD menentukan dia ini dirawat inap apa yang rawat jalan gitu kan? Iya, itu menentukan. Mungkin kan kalau pasiennya masih keluhan cukup atau umum itu maksudnya masih kuat jalan, apa kan nggak begitu timing cepat kan. Iya. Tapi kalau kecelakaan, udah COB, CKR gitu kan pasti harus cepat. Itu kan waktu kita. Iya. Nggak bisa terlalu santai, nggak bisa. Terlalu lama. Iya. Apalagi kalau yang pendarahannya banyak gitu kan, Mas ya? Pasti ada pendarahan banyak. Kalau habis kena pisau atau apa itu kita wajib menentukan pendarahan dulu. Kalau kita cuma dikasih di bed doang terus kita nggak diapa-apakan pasti pendarahan banyak, ada lagi penyakitnya. Iya kan, kasihan ya pasiennya. Iya. Kan Masnya udah 2 tahun ya kerja di sini. Iya. Terus kalau kayak pelatihan perawat kayak gitu masih ikut nggak, Mas? Kayak pertemuan-pertemuan perawat gitu? Kalau pelatihan itu ada di perawat itu ada pelatihan OK, HD dan masih banyak lagi. Tergantung kita mau ngambil yang mana. Itu adalah pilihan individu sih kalau menurut saya. Tapi kalau enggak ya monggo. Tapi kalau dari saya mungkin cuma seminar-seminar, webinar gitu.
Soalnya kalau pelatihan itu harus ada syarat dan ketentuan tertentu dari direktur. Oh gitu. Itu nanti kalau mau pelatihan buat teman-teman maupun saya ya ada prosesnya. Ada kok tetap ada pelatihan itu. Terus kan sekarang masih musim pandemi kan Mas hitungannya. Ya. Terus kalau mau menentukan pasien ini positif apa enggak, gimana Mas caranya? Untuk saya dan teman-teman UGD, kalau untuk menentukan pasien itu positif apa enggak, yang pertama itu di antigen, swab antigen. Oh antigen. Lebih akurat lagi kan kalau PCR kan. Nah, cuma nanti kalau di kita di sini di kita ini di antigen, nanti setelah itu kita fotokan torak. Kalau di antigen aman, belum tentu di foto toraknya aman. Sebaliknya begitu kan. Berarti kalau dua-duanya aman kan sinkron bagus. Oh tapi jadi kalau, harus langsung apa? Antigen sama foto. Ya wajib dari luar dan dari dalam begitu. Berarti pasien baru datang langsung di antigen itu? Ya wajib, itu wajib sebelum pindah ke kamar, kalau mau ngamar wajib di antigen dulu, itu wajib syaratnya salah satu itu. Selama kerja di sini apa aja pengalamannya yang paling mengesankan, apa yang menyedihkan gitu Mas? Boleh di-share ke teman-teman? Kalau di sini untuk pengalaman pribadi saya ya, yang mengesankan itu yang terutama itu di sini itu tindakan juga banyak sekali. Kebetulan kalau ada adik-adik yang baru lulus terus ke sini itu dia dapat banyak ilmu, banyak kasus, juga banyak tindakan gitu. Itu yang saya alami juga di sini sih gitu kan. Kalau untuk kesahnya nggak ada sih, rasanya mungkin semua baik-baik untuk rumah sakit ini gitu. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Renaldo buat waktunya hari ini. Ya, makasih sama-sama. udah disempatkan ya, Ya, Bapak ngobrol-ngobrol sama kita. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari ngobrol sama Mas Renaldo hari ini, kalau kalian pengen jadi perawat, apa yang kerja di UGD, kalian harus kuat mental, harus cekatan, dan nggak boleh panik kalau ada pasien datang. Oke, terima kasih teman-teman ngosan buat hari ini yang udah mendengarkan kita ngobrol ya Mas ya. Ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita di Kuba TV. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Felita Diah Nurmaya dan Mas Renaldo. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.